Manusia adalah putra dari masa lalunya tetapi bukan budaknya, dan merupakan bapak masa depannya. Kematian hanya dapat menyebabkan ketakutan bagi mereka yang tidak tahu bagaimana mengisi waktu yang diberikan kepada mereka untuk hidup. Cara terbaik untuk mencapai kepuasan pribadi adalah dengan mengabdikan diri Anda untuk tujuan tanpa pamrih. Pria yang belum melewati keadaan yang merugikan, benar-benar tidak mengenal dirinya dengan baik. Yang benar-benar kita butuhkan adalah perubahan radikal dalam sikap kita terhadap kehidupan. Aspek yang paling menyakitkan dari pukulan itu adalah penghinaan yang mereka masukkan. Keberuntungan adalah apa yang tidak harus diderita seseorang. Reaksi abnormal sebelum situasi abnormal adalah bagian dari perilaku normal. Kebahagiaan tidak bisa dikejar, itu harus diikuti. Kebebasan terbesar kita adalah kebebasan untuk memilih sikap kita. Saya mengerti bagaimana manusia, yang kehilangan segalanya di dunia ini, masih bisa mengetahui kebahagiaan, bahkan jika hanya sesaat, jika ia merenungkan orang yang dicintainya. Jika tidak ada di tangan Anda untuk mengubah situasi yang menyebabkan Anda sakit, Anda selalu dapat memilih sikap yang dengannya Anda menghadapi penderitaan itu. Hidup membutuhkan kontribusi setiap individu dan terserah pada individu untuk menemukan apa itu. Kebahagiaan itu seperti kupu-kupu. Semakin Anda mengejar, semakin banyak yang melarikan diri. Tetapi jika Anda mengalihkan perhatian Anda ke hal-hal lain, dia datang dan dengan lembut bersandar di bahu Anda. Kebahagiaan bukanlah penginapan di jalan, tetapi cara untuk menjalani hidup. Reruntuhan seringkali adalah jendela yang membuka jendela untuk melihat langit. Manusia menyadari dirinya pada tingkat yang sama bahwa ia berkomitmen untuk memenuhi makna hidupnya. Cinta adalah satu-satunya cara untuk menangkap manusia lain di kedalaman kepribadiannya. Hiduplah seolah-olah Anda sudah hidup untuk yang kedua kalinya dan seolah-olah pertama kalinya Anda telah bertindak seburuk yang sekarang akan Anda lakukan. Manusia dapat menjaga sisa kebebasan spiritual, kebebasan mental, bahkan dalam keadaan mengerikan ketegangan fisik dan psikis. Manusia dapat direnggut dari segala sesuatu kecuali satu hal, yang terakhir dari kebebasan manusia, pilihan sikap pribadi terhadap serangkaian keadaan, untuk memutuskan jalannya sendiri. Inilah kebebasan spiritual, yang tidak dapat diambil dari kita, yang membuat hidup bermakna dan terarah. Pengalaman terakhir bagi orang yang pulang ke rumah adalah perasaan yang luar biasa bahwa, setelah semua yang telah dideritanya, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Tuhannya. Pencarian manusia akan makna kehidupan merupakan kekuatan utama dan bukan rasionalisasi sekunder dari dorongan naluriahnya. Hanya bertanggung jawab yang bisa menjawab kehidupan. Kebaikan manusia ditemukan dalam semua kelompok, bahkan pada mereka yang secara umum pantas dihukum. Anehnya, pukulan yang bahkan tidak mengenai, dapat, dalam keadaan tertentu, melukai kita lebih dari satu yang mengenai target. Saya ingin menunjukkan bahwa ada saat-saat kemarahan dapat muncul bahkan pada tahanan yang tampaknya keras,
Kemarahan bukan disebabkan oleh kekejaman atau rasa sakit, tetapi oleh penghinaan yang melekat padanya. Mereka yang belum mengalami pengalaman serupa hampir tidak dapat membayangkan konflik mental yang menghancurkan jiwa atau konflik kemauan yang dialami oleh seorang pria yang lapar. Humor adalah senjata lain yang dengannya jiwa berjuang untuk bertahan hidup. Diketahui bahwa, dalam keberadaan manusia, humor dapat memberikan jarak yang diperlukan untuk mengatasi situasi apapun, meskipun itu hanya untuk beberapa detik. Kita semua pernah percaya bahwa kita adalah seseorang, atau setidaknya kita membayangkannya. Tetapi sekarang mereka memperlakukan kami seolah-olah kami bukan siapa-siapa, seolah-olah kami tidak ada. Saya telah menemukan arti hidup saya, yaitu membantu orang lain menemukan makna dalam hidup mereka. Tidak ada apapun di dunia ini yang memungkinkan seseorang mengatasi kesulitan eksternal dan keterbatasan internal, seperti kesadaran memiliki tugas dalam kehidupan. Jangan bertujuan untuk sukses. Semakin Anda menuliskannya dan menjadikannya tujuan Anda, semakin cepat Anda akan kehilangannya. Karena kesuksesan, juga kebahagiaan, tidak bisa dikejar, tetapi harus diikuti. Kesuksesan diperoleh sebagai efek samping yang tidak disengaja dari pengabdian pribadi pada tujuan yang lebih besar dari diri sendiri, atau sebagai produk penyerahan diri kepada orang lain. Saya ingin Anda mendengarkan apa yang diperintahkan oleh hati nurani Anda untuk Anda lakukan, dan pergi dan lakukan apa yang menurut pengetahuan Anda dapat Anda lakukan. Kemudian, Anda akan hidup untuk melihat bahwa dalam jangka panjang, saya katakan, kesuksesan akan datang karena Anda berhenti memikirkannya. Kebahagiaan harus berlalu, dan begitu juga kesuksesan. Anda harus membiarkannya terjadi tanpa khawatir. Tidak ada alasan untuk malu dengan air mata, karena air mata adalah saksi bahwa kita memiliki keberanian yang besar, yaitu keberanian untuk menderita. Tidak ada yang bisa menyadari esensi manusia lain kecuali dia menyukainya. Melalui cinta, Anda sepenuhnya dapat melihat fitur-fitur penting dan karakteristik orang yang dicintai. Pada taraf tertentu, penderitaan berhenti menjadi penderitaan pada saat ia memperoleh makna, juga rasa berkorban. Saya melihat kebenaran yang ada dalam lagu-lagu banyak penyair dan itu adalah bagian dari kebijaksanaan banyak pemikir. Yang benar, cinta itu adalah tujuan terpenting yang bisa dicita-citakan manusia. Saya mengerti arti rahasia besar puisi manusia dan pemikiran manusia, dan saya percaya itu adalah tugas saya untuk membagikannya. Keselamatan manusia adalah melalui cinta. Tidak seorang pun boleh menilai kecuali dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur jika dalam situasi yang sama, dia tidak akan melakukan hal yang sama. Kehidupan tidak dibuat tak tertahankan oleh keadaan, itu hanya dibuat tak tertahankan oleh kurangnya makna dan tujuan. Kekuatan yang berada di luar kendali Anda dapat mengambil semua yang Anda miliki, kecuali untuk satu hal, kebebasan untuk memilih bagaimana menanggapi suatu situasi. Jika ada makna dalam hidup, maka itu pasti terasa dalam penderitaan.
Orang pesimis menyerupai orang yang mengamati dengan ketakutan dan kesedihan bahwa kalender di dinding, dari mana ia merobek sehelai daun setiap hari, menjadi lebih tipis dengan berlalunya hari. Orang yang merespons masalah-masalah kehidupan secara aktif adalah seperti orang yang menghapus masing-masing halaman kalender dan menyimpannya dengan hati-hati, setelah menulis beberapa catatan di belakang. Orang-orang yang menyimpan kalender, mereka dapat bercermin dengan bangga dan gembira tentang kehidupan yang mereka jalani semaksimal mungkin. Untuk seseorang yang telah hidup dengan baik, apakah penting jika dia menyadari bahwa dia semakin tua? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk membuat iri orang-orang muda yang Anda lihat, berduka karena kehilangan orang muda, atau untuk kemungkinan orang muda? Tidak, terima kasih, itu akan mengatakan siapa yang hidup dengan baik. Saya memiliki realitas di masa lalu saya, tidak hanya realitas pekerjaan yang dilakukan dan cinta yang dicintai, tetapi juga realitas penderitaan yang diderita dengan cara yang berani. Penderitaan adalah salah satu hal yang paling saya banggakan, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak menimbulkan kecemburuan orang lain. Saya tidak melupakan hal-hal baik yang telah dilakukan kepada saya dan saya tidak bertanggung jawab atas dendam atas hal-hal buruk yang telah dilakukan pada saya. Semakin Anda melupakan diri sendiri, Anda semakin manusiawi dan semakin lengkap. Kesadaran keberadaan bukanlah tujuan yang dapat ditargetkan, karena fakta sederhana bahwa semakin Anda menuliskannya, semakin sedikit Anda akan menyentuhnya. Manusia tidak hanya ada, tetapi ia memutuskan akan seperti apa keberadaannya, apa yang akan menjadi momen berikutnya. Dalam urutan gagasan ini, setiap manusia memiliki kebebasan untuk berubah setiap saat. Ini bukan kebebasan kondisi, tetapi kebebasan untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan kondisi. Manusia memiliki dua potensi di dalam dirinya, menjadi baik atau buruk. Apa itu? Tergantung pada keputusan Anda, bukan pada kondisi Anda. Upaya untuk mengembangkan rasa humor dan melihat segala sesuatu melalui cahaya humor adalah trik yang dipelajari ketika menguasai seni hidup. Setiap orang memiliki panggilan atau misi khusus dalam kehidupan. Masing-masing harus melakukan tugas tertentu yang meminta untuk diselesaikan. Pada saat itu, orang tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain untuk memenuhi tugasnya.